warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dia. Nah, kemarin dia udah upload video tentang kuliah juga, masalah project 1 juga. Nah, teman-teman, kali ini dia bakalan ngelanjutin yang video kemarin, tapi tetap dijelaskan dari pertamanya. Oke, bagi kalian yang baru nonton video dia dan belum kenal dia bakalan kenalin diri lagi, kenalin nama dia, Nurmahdiah. Dia mahasiswa STEMIK Anik Riau yang ada di Pekanbaru. Nah, teman-teman, dia mengangkat sebuah judul itu tentang bangun peta reality 3 dimensi pada SMKN 4 Pekanbaru dengan metode teknologi WebGL. Nah, jadi SMK itu kan banyak jurusannya. Kadang orang nggak tahu mana sih jurusan yang ini, mana sih ruangan yang ini, mana sih jurusan yang untuk ini gitu ya. Nah, jadi dia punya ide membuat petanya supaya orang itu nggak perlu datang ke sekolahnya langsung untuk melihat sebuah sebuah bangunan sekolahnya tersebut. Nah, jadi dia punya juga latar belakang masalahnya, teman-teman. Yang pertama itu memberikan informasi bangun sekolah secara lengkap sesuai dengan tujuan jurusan di sekolah. Nah, jadi di SMK itu punya banyak jurusan. Nah, jadi dia bakal bikin itu satu-satu dengan jelas isi ruangannya, tingkat berapa, di mana, dan lokasinya itu ada di sekitar mana gitu ya. Terus tidak mengetahui bangunan sekolah. Lanjut dulu. Tidak mengetahui bangun sekolah. Nah, jadi dengan bangun peta reality ini memudahkan bagi masyarakat yang ingin melihat ke SMKN 4 tersebut. Jadi tinggal lihat di web, terus bisa pilih menu-menunya nanti. Nah, dengan berbasis 3D memudahkan masyarakat mengenal sekolah. Kenapa 3D? Karena kalau 2 dimensi itu cuma bisa dilihat dua arah gitu kan. Kalau misalnya 3D kan bisa diputar-putar gitu. Nah, solusinya itu dia, bangun peta reality 3 dimensi pada SMKN 4 Pekanbaru dengan teknologi WebGL. Nah, rumusan masalahnya bagaimana membuat rancangan dengan peta sekolah SMKN 4 Pekanbaru dengan teknologi WebGL untuk mengenalan kehidupan sekolah dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Nah, jadi terus ada batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah dia itu informasi yang ditampilkan adalah informasi bangun kantor kepala sekolah, taman sekolah, dan 7 ruangan jurusan yang ada di SMKN 4 Pekanbaru. Aplikasi yang dibuat nantinya berjalan dengan komputer yang mempunyai aplikasi web browser yang mendukung WebGL. Nah, jadi ada komputer yang itu tidak mendukung sama WebGL, teknologi WebGL-nya. Ada juga komputer itu yang nggak punya web browsernya. Jadi harus sama-sama mendukung biar bisa dimasukkan si peta tadi. Nah, terus ada objek 3D tidak sempurna mempunyai tidak seperti aslinya lah gitu ya. Nah, jadi itu kan hanya gambaran. Jadi sekira-kiranya seperti itulah kalau misalnya kita mengunjungi sekolah tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuannya yang pertama untuk memetakan SMKN 4 Pekanbaru dalam 3 dimensi yang bisa dijadikan informasi bangunan sekolah dan sebagai media promosi sekolah. Nah, jadi dengan adanya si peta ini bisa membantu sekolah SMKN 4 ini untuk mempromosi sekolahnya juga, karena di situ bakal ada yang seperti iklan, seperti
apa ya, ngerekrut gitu. Nah jadi bakalan banyak kayak kita mencari orang gitu, kayak banyak lah iklan-iklan untuk sekolahnya supaya menarik masyarakat untuk masuk ke sekolahnya. Terus ada juga mengaplikasikan bangun peta 3D SNKN 4 Pekanbaru dalam ilmu bidang teknologi informasi dan grafik komputer pada pembuatan website menggunakan WebGL. Jadi sekalian juga mengenalkan teknologi WebGL ini kepada masyarakat, karena teknologi WebGL ini belum banyak diangkat oleh orang. Nah, terus ada manfaatnya, ada tujuan, ada manfaat. Nah, tujuannya itu dapat memberikan informasi tentang bangun sekolah SMKN 4 Pekanbaru secara 3 dimensi. Nah, jadi di web itu ada nih kan ada kantor. Nah, kantor itu kalau misalnya kita klik bakal nampak tempat duduk dan kursi-kursi gurunya tersebut. Terus ada jurusan. Kalau jurusannya nanti kita masuk menu jurusan, terus kita pilih jurusan apa yang mau kita inginkan, yang mau kita lihat petanya. Nanti udah masuk ke menu selanjutnya, nanti dia langsung bisa muter-muter gitu. Terus yang kedua, dapat mengetahui posisi sekolah SMKN 4 Pekanbaru secara 3 dimensi. Nah, misalnya yang ini itu kayak di belakang kah, di depan kah, di samping kah, di atas gitu ya, atau dekat dengan kantin atau gimana posisinya gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya dia bakal membahas tentang, karena yang ini udah dia bahas juga di video kemarin. Nah, yang baru itu ada bab 4. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu implementasi sistem. Implementasi sistem meliputi lingkungan perangkat lunak atau software. Berikut ini spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Yang digunakan untuk softwarenya itu Windows 10 yang sebagai sistem operasinya. Sebenarnya bisa dari Windows 7 ya teman-teman, tapi dia lebih mengutamakan Windows 10 karena Windows 10 lebih canggih dari Windows 7. Nah, terus dia juga pakai software Java ini Java JDK ya. Jadi dia tuh menyambungkan perintah-perintah yang dibuat terus dimasukin deh ke Javanya. Terus ada Photoshop. Nah, Photoshop ini sebagai alat untuk dia mempromosikan si sekolah tadi. Jadi didesain di Photoshop, dimasukkan iklannya ke aplikasi bangun peta tadi, terus udah langsung jalan gitu dia teman-teman. Nah, dia juga udah nyoba ke Asus, karena kan kalau di web bisa buka di handphone, karena dia juga udah nyoba di Asus Zenfone 4 Max Pro 2017. Nah, jadi itu spek yang dia pakai itu ada prosesornya 64 bit, memorinya 3 RAM, sistem operasinya 8, dan resolusinya 1280 kali 780 pixel. Nah, terus dia juga buat aplikasinya, hanya desain aplikasinya belum berjalan sempurna, karena kalau berjalan sempurna juga nggak sanggup baru, karena kan ini kemarin ada corona, jadi nggak bisa sering-sering ke kampus. Nah, terus jadi di di aplikasi dia itu yang kayak dia bilang tadi, dia ceritain karena dia nggak bisa, karena dia laptopnya dia pakai. Nah, jadi teman-teman, di aplikasinya itu kan kita udah dikasih nih link sama orangnya misalnya gitu kan. Nanti kita tinggal klik linknya, terus udah masuk gitu kan, nanti kita ada welcome. Kita nggak perlu melakukan login karena ini bisa siapa saja yang masuk, karena itu kan sebagai iklan. Nah, jadi siapa saja boleh lihat. Nah, jadi nanti pas udah di welcome, kalian langsung menemui empat menu. Yang pertama itu menu jurusan, yang kedua kantor, yang ketiga itu keseluruhan, yang keempat itu ada profile. Nah, jadi
Yang pertama itu kan ada kantor, ada jurusan. Nah, yang jurusan ini kalau kalian mau lihat jurusannya tinggal kalian klik aja yang jurusan, terus dia masuk menu lagi, menu jurusan apa yang bakalan kalian pilih. Kan ada 6 jurusan, ada DKV, ada TKJ, ada apa lagi ya yang seni-seni ngukir-ngukir gitu. Nah, jadi udah di situ misalnya kalian mau kembali lagi, ada tombol kembalinya di atas gitu ya, klik aja. Terus ada lagi kalau kalian ingin menghubungi, kalau mau masuk se SMKN 4-nya, kalian bisa langsung hubungi adminnya, ada di menu utamanya. Di menu utama itu kalian tinggal pilih info dan profile. Nah, di info dan profile itu ada nomor handphone si adminnya, kalian bisa menghubunginya. Oke teman-teman. Nah, itulah yang bisa dia jelaskan tentang gimana kerjanya sebuah sistem yang dia bangun, dan kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Nah, mohon maaf kalau ada kesalahan. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.